Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, dikatakan sebagai gubernur konten misalnya. Jadi karena kontennya berhasil untuk kemudian sampai kepada seluruh masyarakat. Bahkan tidak hanya masyarakat Jawa Barat, tapi semuanya. Dan kalau dilihat akhirnya, peluang-peluang untuk kemudian maju di kursi-kursi itu hari ini, ya posisinya hanyalah Kang Deddy Mulyadi. Jawa Tengah dan Jawa Timur, terlihat gak ada gubernurnya. Karena yang paling disorot secara nasional dan dilihat oleh berbagai macam kalangan. Hai korban ghosting. Dalam berbagai macam proses kehidupan dan perjuangan untuk mengejar kekasih kita, kadang kita memang perlu melakukan tindakan-tindakan yang tidak semua orang itu akan senang gitu dengan apa yang kemudian kita lakukan. Yang kekasih kita ini belum tentu bahagia. Kadang ini kesel, kadang ini bahagia gitu. Ada selalu suka dan duka, ada selalu suka dan tidak suka. Dan hal-hal demikian tidak hanya terjadi dan terkisah dengan kekasih kita, tetapi juga dengan pejabat-pejabat publik yang ada di negara kita. Kita tahu bahwa sebagai pejabat publik, orang yang kemudian memimpin daerah masing-masing dan memimpin negara ini, pasti akan selalu ada dua sisi. Orang-orang yang suka, orang-orang yang nggak suka. Ini pasti akan selalu terjadi gitu. Dalam kebijakannya juga begitu. Pasti ada yang suka dengan kebijakannya, pasti ada yang nggak suka gitu. Tapi apapun itu, yang pada inti dan tujuannya adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan tanpa dikotak-kotakkan. Sehingga memang ini untuk mencapai yang namanya keadilan. Dan kalau kita lihat dari berbagai macam hal-hal yang selama ini sudah terjadi, kita bisa melihat pemimpin-pemimpin yang kemudian hadir, ya, orang-orang yang kemudian sedang memimpin negara kita, baik itu dari pucuk pimpinan tertinggi, Bapak Presiden Prabowo Subianto, hingga ke kepala daerah, gubernur-gubernur hari ini. Kalau akhir-akhir ini kita melihat bagaimana kemudian dukungan begitu besar kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang bahkan baru menjabat belum sampai 1 tahun. Tapi dukungan-dukungan untuk kemudian beliau kembali mencalonkan diri lagi sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun politik 2029, itu sudah mulai dideklarasikan mulai hari ini. Kongres-kongres partai yang diselenggarakan mulai mendeklarasikan agar Bapak Presiden Prabowo ini bisa mencalonkan kembali dan akan didukung. Kok bisa gitu? Padahal jabatannya belum 1 tahun. Dan pandangannya untuk kemudian sampai di tahun 2029 ini masih tinggal 4 tahun lagi. Tapi sudah berpikir visioner bahwa Bapak Presiden Prabowo akan calon kembali, kita akan dukung. Semua partai mendeklarasikan itu, semua partai mendukung itu. Bahkan Bahlil Lahadalia selaku ketua umum Partai Golkar, ya mau berapapun gitu kan, ya kita bisa umumkan. Gak apa, 3 periode Bapak Presiden Prabowo gak apa-apa gitu, gas gitu. Selama semuanya baik katanya kan. Jadi semuanya sudah mendeklarasikan, tapi ada satu sisi yang kemudian lupa bahwa kursi yang seharusnya dimiliki, yang seharusnya disoroti itu tidak hanya kursi Presiden Republik Indonesia, tapi juga Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena pemilihan Wakil Presiden juga menentukan seperti apa nanti keputusan masyarakat untuk memilih pasangan ini. Dan kalau kita lihat akhir-akhir ini, secara politik 2024, politik 2019, gitu kan, 2014, Wakil Presiden ini sedikit menentukan kemana nanti arah dukungan masyarakat itu akan bergelombang gitu kan, akan menuju. Sehingga satu, ketika kemudian partai politik hari ini membicarakan bahwa akan mendukung Prabowo Subianto untuk mencalonkan kembali untuk kontestasi politik 2029, tapi ada satu sisi yang lupa bahwa wakil presidennya masih bisa kita bicarakan. Jadi Bapak Presiden Prabowo ini di dalam berbagai macam kongres-kongres partai itu didukung untuk maju lagi di kontestasi 2029, tapi wakil presidennya kita bicarakan. Ada yang nggak cocok gitu, mau itu PAN, mau itu yang lain gitu kan, yang nggak cocok nih wakil presidennya. Sehingga bisa dibicarakan. Dan sampai hari ini kita tidak bisa melihat masih ada berbagai macam deklarasi-deklarasi bahwa wakil presidennya A, B, C, dan D. Nggak ada, masih belum ada. Tapi wakil presiden, tetapi terkait dengan Presiden Republik Indonesia itu sudah mulai disuarakan oleh partai-partai politik. Dan kalau kita lihat berbagai macam
tokoh-tokoh publik yang hari ini ada gitu kan. Dan kita tahu bahwa presiden resort itu sudah tidak ada, sehingga semuanya memiliki satu kesempatan yang sama, dan tokoh-tokoh publiknya ini cukup banyak gitu kan. Kalau dari anak-anak presiden ya ada Ibu Puan Maharani, ada AHY kan, ada Gibran Rakabuming Raka ya, meskipun mungkin nanti kita nggak tahu bagaimana ke depan gitu. Dan ini anak-anak presiden Republik Indonesia. Kalau AHY kan sudah mendeklarasikan sejak lama gitu, tapi nggak jadi-jadi gitu kan. Kemungkinan juga 2029 kursi cawapres ini akan dimiliki oleh AHY, bisa saja gitu. Atau Ibu Puan Maharani yang sudah berkali-kali menjadi ketua DPR RI misalnya, bisa saja nanti Ibu Puan juga mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, bisa saja gitu. Tapi kalau dilihat dari berbagai macam tokoh-tokoh yang ada, biasanya dari berbagai macam yang terjadi dari 2014, 2019, tokoh-tokoh publik yang menjabat di daerah ini biasanya bisa naik tingkat ke level nasional untuk presiden dan wakil presiden. Dulu Pak Jokowi pernah berada di posisi DKI Jakarta sebagai gubernur, kemudian akhirnya 2 tahun belum selesai Jakarta langsung mencalonkan presiden gitu kan. Sehingga Jakarta juga menjadi salah satu pusat politik yang kemudian disorot secara nasional. Jadi gubernur Jakarta, tapi beritanya nasional. Karena semua orang menyoroti itu gitu kan. Pak Jokowi, kemudian ada Anies Baswedan gini. Ini nih satu rentetan-rentetan yang kemudian Jakarta menjadi sorotan publik untuk mendapatkan kursi-kursi politik di panggung nasional. Menjadi salah satu tingkatan, jembatan, agar kemudian kita bisa dikenal secara lebih luas. Jakarta nih tempatnya gitu. Tapi ketika hari ini kita bisa melihat bagaimana kemudian realita yang ada, dan berbagai macam sikap-sikap gubernur DKI Jakarta yang hari ini dijabat oleh Bapak Pramono Anung, rasa-rasanya jembatan melalui Jakarta ini tidak terlalu menarik. Apalagi Pramono Anung sejak awal sudah mengatakan bahwa dia tidak akan melanjutkan dan selesai di Jakarta. Tidak akan seperti gubernur-gubernur sebelumnya yang kemudian menjadikan ini semua sebagai batu loncatan. Enggak katanya. Sehingga dari hal-hal ini kita bisa melihat provinsi-provinsi yang kemudian begitu besar di Indonesia. Ada Jawa Barat, ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah gitu. Meskipun kalau kita lihat realitasnya hari ini adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur terlihat gak ada gubernurnya. Karena yang paling disorot secara nasional dan dilihat oleh berbagai macam kalangan masyarakat, meskipun itu bukan daerahnya, Kang Deddy Mulyadi. Meskipun bahkan yang melihat Kang Deddy Mulyadi itu bukan hanya masyarakat Jawa Barat, mau Jawa Timur, anak muda, Jawa Tengah, semuanya melihat. Karena media sosialnya itu sangat bagus gitu. Sehingga lebih terkenal, bahkan lebih terkenal dari wakil presiden. Jadi kalau selama ini akhir-akhir ini kita melihat bagaimana kemudian dislike dan like yang ada di konten wakil presiden dengan dislike dan like yang ada di konten gubernur Jawa Barat, ini cukup berbeda. Dan apa-apa yang kemudian menjadi respon dari masyarakat itu juga berbeda gitu. Kebijakan-kebijakannya, caranya, penyampaiannya, ini berbeda antara dua posisi ini gitu. Tapi itulah yang kemudian terjadi. Jadi kalau hari ini Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dikatakan sebagai gubernur konten misalnya, jadi karena kontennya berhasil untuk kemudian sampai kepada seluruh masyarakat, bahkan tidak hanya masyarakat Jawa Barat tapi semuanya. Dan kalau dilihat akhirnya peluang-peluang untuk kemudian maju di kursi-kursi itu hari ini, ya posisinya hanyalah Kang Deddy Mulyadi gitu. Jawa Tengah gak ada gubernurnya. Jawa Timur gak ada. Gak mau ngapain gitu, gak kelihatan gitu. Yang paling tersohor, yang paling terlihat, yang paling tampak di publik ya Kang Deddy Mulyadi. Bahkan anak-anak presiden yang kemudian menjabat menteri-menteri kan, itu juga tidak terlalu terlihat bagaimana kemudian kerja-kerjanya, kinerja-kinerjanya, sehingga masyarakat tidak terlalu mengingat gitu. Dan ketika kita diberikan pilihan tentang mereka semua, maka pasti yang paling kita ingat pertama kali adalah Kang Deddy Mulyadi. Jadi kalau seandainya hari ini ada deklarasi untuk kemudian posisi Presiden Republik Indonesia itu adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto di tahun 2029, maka seharusnya posisi yang baik bagi Kang Deddy Mulyadi untuk kontestasi 2029 ini juga Wakil Presiden. Kecuali Gubernur Jawa Barat 2 periode ya gak apa-apa lah gitu. Dan ketika kemudian kita lihat secara provinsi ini, Jawa Barat kan termasuk salah satu provinsi yang begitu besar juga, sehingga ini menjadi salah satu modal yang cukup baik juga bagi Kang Deddy Mulyadi kalau memang Kang Deddy Mulyadi akan menduduki posisi-posisi yang lebih tinggi lagi setelah beliau menjabat Gubernur Jawa Barat.
Dan dari berbagai macam hal ini akhirnya memang kursi-kursi wakil presiden itu rasa-rasanya di masa depan akan dimiliki oleh kepala-kepala daerah yang memang terlihat dan tampak kerjanya secara nyata bagi masyarakat. Jadi kalau dilihat peluang Kang Deddy Mulyadi untuk kemudian menduduki posisi nasional di kontestasi 2029 itu memiliki peluang yang sangat besar, bahkan anak-anak presiden yang ada hari ini tidak cukup mampu untuk mengalahi Kang Deddy Mulyadi. Tapi apapun itu, kontestasi 2029 ini masih cukup panjang dan hari ini lebih baik kita bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat secara nyata tanpa perlu memikirkan kursi-kursi untuk dibagi-bagi. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, Komeng Posting.